Dhammapada Loka Waga, syair 169. Dhammang care sucaritang nanang ducaritang care Dhammacari sukang seti asming loke paramhija. Artinya, hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Pendidikan akademis dengan pendidikan spiritual. Apa hubungan antara pendidikan akademis dengan pendidikan spiritual? Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Terimalah salam sehat bahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan Romo Sumedho dan Bapak Lim Tonglet mengenai hubungan pendidikan akademis dengan pendidikan spiritual. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya sudah bersama Romo Sumedho, salah satu Dharma Duta Agama Buddha di Indonesia, dan juga bersama Bapak Lim Tonglet, pendiri Yayasan Global Persana Mandiri di Bekasi. Baik, Romo Sumedho, apa kabar? Sehat-sehat, Romo? Namo Buddhaya. Bapak Lim Tonglet, sehat-sehat. Ya, terima kasih sudah bersama kami nih. Ya, Namo Buddhaya, Pak Lim. Baik, saya ke Romo Sumedho terlebih dahulu, Pak Lim. Romo Sumedho, menurut Romo sendiri, pendidikan akademik dan pendidikan spiritual. Menurut Romo, pandangan Romo sendiri mengenai pendidikan bagaimana, Romo? Baik, Pak Mulyadi, pemirsa TVRI dimanapun berada, terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Merupakan satu berkah bahwa kita sampai dengan saat ini masih mendapatkan kesehatan dan bisa kita berkumpul, kemudian membahas berbagai hal. Pendidikan dan spiritual merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Spiritual yang terus-menerus kita tekuni, tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan, maka nanti kita tidak bisa berkembang lebih baik. Itulah sebabnya pendidikan dan spiritual adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai Dharma Duta, apapun yang saya alami selama ini, itu merupakan pendidikan-pendidikan yang saya dapatkan. Menghadapi berbagai umat, karakter, sifat, watak, dan lain-lain, itu pun merupakan pendidikan. Oleh karena itu, tanpa memandang usia dan yang lainnya, kita harus tetap belajar terus-menerus. Dan belajar itu tidak boleh kita jeda atau kita stop, karena tanpa pendidikan, kita sulit untuk menjadi bijaksana. Dengan pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan, kita akan bisa menjadi lebih bijaksana, kemudian kita bisa menentukan arah langkah kita ke depan agar lebih baik lagi. Oleh karenanya, para pemirsa TVRI yang berbahagia, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kalau kita cermati dengan positif, dengan bijaksana, maka seluruh kejadian atau peristiwa itu merupakan pendidikan yang kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita mengemas hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita ini.
Sebagaimana Guru Agung kita pun sampaikan bahwa kalau kita dapat dan mampu hidup sesuai dengan dhamma, hidup kita ini akan selalu menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dhamma itu di dalam ajaran Guru Agung kita adalah ajaran untuk seluruh umat agar lebih justru dapat mawas diri, mengontrol dirinya sendiri. Nah, sehingga pendidikan dan spiritual menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Begitu Pak Mulyadi. Baik Romo, terima kasih Romo. Jadi pendidikan akademik tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan spiritual. Harus sejalan selaras seperti itu ya. Nah, saya mau ke Romo, maaf, dengan Bapak Lim Tonglet nih. Pak Lim di usia senja, sudah lansia seperti sekarang ini ya. Tetapi semangatnya luar biasa. Apa yang memotivasi Pak Lim Tonglet sehingga mau memikirkan, mau membangun sebuah tempat pendidikan atau sekolah? Ya, terima kasih Pak Mulyadi dan Pak Sumedo, Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, itu begini, dulu saya juga punya cerita ya. Waktu saya masih muda. Wah, saya punya saudara 10. Nah, karena 10 itu 7 saudara saya itu seolah-olah tidak sekolah. Nah, saya nekat waktu itu merantau ke Jakarta. Akhirnya, nah berjalannya waktu, saya bisa usaha sendiri. Nah, kita sampai usaha berkembang terus sampai akhirnya, nah itulah saya memang udah punya cita-cita. Karena dulu saya memang nggak sekolah. Jadi saya pikir saudara saya 10 itu minimal ada yang sekolah sampai SMA. Nah, akhirnya saya berjuang ke Jakarta, adik-adik saya 3 yang saya bisa sekolahkan. Sampai 1 sampai SMEA, 2 STM, yang ketiga itu sampai sarjana muda. Nah, waktu itu sampai semester 8 karena saya udah gak mampu lagi. Nah, akhirnya saya berjuang sampai sekarang, saya buka kertas. Nah, saya jadi pemulung lah. Nah, itulah hasil dari hasil itu saya usahakan, saya punya tekad. Saya suatu saat saya punya duit, saya mau bangun sekolahan. Nah, akhir tercapailah ini, bikin sekolahan ini. Kenapa? Karena saya nanti kalau memang ini saya tercapai bikin sekolahan, ada warga lingkungan yang nggak sekolah, yang kagak mampu masuk sekolah di sini, saya bilang gratis. Kenapa? Karena saya pernah mengalami masalah itu. Karena saya bukannya nggak pengen sekolah, karena waktu itu masalah soal ekonomi lah yang bikin saya ketunda masalah sekolah. Baik Pak Lim. Ya. Ceritanya menarik, tapi nanti kita lanjutkan setelah beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Sumedo dan Pak Lim Tonglet. Pak Lim tadi sudah jelaskan begitu kerasnya kehidupan di waktu muda, sehingga tercetus terpikirkan untuk membangun sebuah sekolah. Bisa dilanjutkan Pak Lim? Ya, silakan. Terima kasih. Nah, ini ceritanya saya ada punya lahan kurang lebih 1 hektar. Ini yang di sekitar sini ada 1 hektar. Nah, karena waktu itu saya juga sebetulnya waktu itu nggak kepikir masalah saya mampu apa kagak saya bangun sekolah. Tapi saya ada punya tanah. Saya punya tanah, waktu itu saya mau jual susah. Akhirnya saya kaplingin. Nah, kaplingin belum berjalan, ada orang, salah satu orang nemuin saya, kok ngapain itu? Saya mau jual tanah nih, mau kapling-kaplingin, mau jual itu nggak laku gitu kan. Akhirnya yaudah kita kerjasama, gimana nanti saya yang bangun, saya ngurusin izin, jadi engkau punya tanah.
gitu. Nah terus bagaimana ceritanya? Tanah engkau hitung berapa, saya bangun tanah semua habis berapa, nanti ada kelebihan itu kita bagi 2 gitu. Nah itulah dari situ ternyata orang itu cuman hanya bisa bicara, tapi mereka itu tidak berlanjut, hanya cuma ngambil masalah dari konsumen aja, tapi dia nggak bangun, nggak apain. Akhirnya saya runding sama anak saya. Kebetulan anak-anak ini sudah besar, sama Daryanto, sama Darwadi. Udah gimana nih? Kalau kita kita juga nanti bermasalah. Lebih baik kita stop aja nih. Iya Pak, udah kita stop aja Pak, kita jalanin aja. Satu saat nanti kita rugi juga, kita belum ngerti ya tanah-tanah kita gitu. Akhirnya, nah itulah akhirnya dari situlah saya terus bergerak, saya ngurusin bikin izin sama anak-anak semua. Akhirnya saya bangun perumahan. Nah karena waktu itu namanya di Bojong Menteng, saya panggil lah namanya Bojong Menteng Indah pertama. Nah disitulah saya dapat uang. Itu dapat uang banyak. Nah disitulah saya yaudah sekarang kamu lanjutkan yang tanah papa yang 1,7 hektar itu papa ambil uangnya, papa rencana punya cita-cita bangun sekolahan. Nah inilah sekolahan ini hasilnya gitu. Itu juga akibat bekas ditipu orang juga, tapi memang Tuhan adil, jadi kita dikasih berkah gitu. Nah inilah akhir jadi buat sekolahan, saya bisa bangun gor. Nah itu dari hasil itu semua. Tanah-tanah itu berkembang terus sampai saya bangun ada beberapa tempat. Salah satunya, jadi karena saya punya anak 5, jadi tempat-tempat yang sekarang saya bangun itu namanya Libersa. Nah Libersa itu artinya saya punya anak 5, jadi 5 bersaudara, jadi saya singkat Libersa. Nah itulah tadi sampai Pak Lim katakan bahwa yang bersekolah di sini pun ada yang tidak mampu. Ya nah, seperti itu ya. Ya ini juga memang saya punya cita-cita begitu. Karena dulu saya waktu sekolah nggak mampu bayar, saya diberhentiin. Nah makanya saya punya cita-cita nekat. Satu saat saya punya uang, saya mau bangun sekolahan. Siapa yang nggak mampu masuk sekolah sini gratis. Saya bilang gitu. Tapi sekarang juga memang banyak udah yang pada akhirnya mereka nggak mampu masuk sekolah di sini. Tadi Pak Lim menyampaikan banyak masyarakat atau siswa yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Lalu siapa yang membiayai mereka uang sekolah mereka? Apakah dari pihak yayasan atau dari pihak donatur? Enggak, kita ya mungkin kalau tahun kemarin itu kurang lebih hampir 20%. 20% tidak mampu? 20% yang nggak mampu. Nah, tahun ini kurang lebih ya hampir udah sedikitan tahun ini. Oh, malah sedikitan. Berarti sudah mulai sejahtera. Udah mulai sejahtera, iya. Luar biasa. Makanya disitulah saya mau lanjutkan ini gitu. Makanya saya pesan anak-anak. Kenapa sekolahan ini saya bikin umum? Karena saya juga mikir, nah supaya orang Islam, orang Kristen, orang Buddha bisa masuk di sini. Nah itu juga saya siapkan. Salah satunya musola saya bangunkan. Nah, untuk wihara, nah salah satunya ini, itu dulu sebelah situ dulu. Nah, sekarang pindah ke sini. Nah, untuk Kristen juga saya siapin di ruangan aula. Saya disiapin untuk buat Kristen kalau ibadah, buat ya? Kebaktiannya. Iya. Nah, itulah salah satu semacam itu. Luar biasa, terima kasih Pak Lim. Ini luar biasa sekali ya Romo ya. Tekadnya, niatnya, mimpinya dari awal sudah tercapai. Baik Romo dan Pak Lim. Ya. Kita akan ikuti sekali lagi beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dalam Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha Gotama, pendidikan dapat dibagi menjadi 3 poin penting, yaitu pariyati, patipati, dan patiweda.
pengetahuan, praktik, dan pengalaman langsung. Setiap kali seorang belajar tentu membutuhkan teori terlebih dahulu. Tetapi teori itu tidak hanya sebagai doktrin semata, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi pengalaman dan memberikan manfaat bagi kehidupannya. Belajar seperti inilah yang menjadi titik balik seorang itu bisa menjadi manusia yang memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Seperti satu contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seorang anak belajar di sekolah, misalnya belajar tentang teori seni atau mungkin belajar tentang meditasi, mereka selain mempelajari teori-teori meditasi juga harus mencoba langsung praktik meditasi itu sendiri. Dengan demikian barulah mereka mengerti apa itu meditasi, bagaimana melaksanakannya, dan apa saja manfaatnya. Inilah belajar yang kita bisa kembangkan kepada semua orang. Tentu selain teori juga harus ada praktik, sehingga praktik itu bisa mendukung kita mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan seutuhnya. Di dalam Dhammapada, Guru Agung kita mengatakan orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Kita semua harus terus belajar dan belajar. Berlatih setiap saat menumbuh kembangkan pengetahuan kita sehingga bisa menjadi pelaksanaan dan memberikan bantuan, memberikan pertolongan untuk orang lain yang membutuhkan. Sekarang ini kita bisa berbuat baik dari mana saja, kapan saja. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Dengan kita mempelajari, perbuatan baik itu akan memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi semua makhluk. Maka kita dapat melaksanakan perbuatan baik itu dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Inilah pendidikan yang didasari oleh moral spiritual, pendidikan yang sangat penting bagi setiap anak yang bukan hanya umat Buddha saja, tetapi juga bagi setiap umat manusia. Pendidikan itu memanusiakan manusia, dan karakter manusia adalah kasih sayang. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis kepada kasih sayang adalah pilihan yang paling tepat untuk setiap manusia. Pendidikan itu memasyarakatkan manusia, dan karakter dari masyarakat adalah keramah tamahan. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada keramah tamahan adalah pilihan yang paling tepat bagi semua masyarakat. Semoga pendidikan dapat memberikan kebahagiaan bagi semuanya.
Semoga demikianlah adanya. Dengan memiliki pendidikan akademis yang baik, diikuti dengan pendidikan spiritual yang baik, maka di dalam kehidupan kita saat ini tentunya akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan dalam kehidupan ini untuk terus-menerus belajar, mengemban ilmu setinggi-tingginya. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua mengikuti Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dari Sekolah Global Persada Mandiri Bekasi, kami mengucapkan terima kasih dan terimalah salam bahagia sehat dari kami. Namo Buddhaya. Borobudur nan jaya di malam Trisuci Waisakha Purnama Siddhi. Bulan Waisakha Purnama Siddhi, 3 peristiwa terjadi. Siddhartha lahir, capai Samba Samadhi.